Untuk jawaban A, populasi dewasa. Populasi dewasa adalah jumlah keseluruhan orang dewasa yang ada, termasuk mereka yang bekerja, menganggur dan tidak dalam angkatan kerja. Untuk ini saya guna formula populasi dewasa sama dengan jumlah yang bekerja tambah dengan jumlah menganggur tambah dengan jumlah yang tidak dalam angkatan kerja. Pengiraannya adalah populasi dewasa saya tambah 10.547.500 orang tambah dengan 379.100 tambah dengan 5.628.800. Jadi saya dapat jawaban sebanyak 16.555.400 orang. Untuk the labor force, angkatan kerja. Labor force adalah jumlah keseluruhan yang bekerja dan menganggur, mereka yang aktif mencari pekerjaan. Formula yang saya gunakan adalah the labor force sama dengan jumlah yang bekerja ditambah dengan jumlah yang menganggur. Pengiraan saya adalah angkatan kerja sebanyak 10.547.500 orang ditambah dengan 300.079.100 orang. Jadi saya dapat jawaban sebanyak 10.900.026 dan 600 orang. Untuk C, the labor force participation rate, kadar penyertaan tenaga kerja. Kadar penyertaan tenaga kerja adalah peratusan daripada populasi dewasa yang berada dalam angkatan kerja. Formula yang saya gunakan adalah kadar penyertaan tenaga kerja sama dengan angkatan kerja dan dibahagi dengan populasi dewasa. Setelah dibahagi 2 ini barulah diterapkan dengan 100. Pengiraannya adalah kadar penyertaan tenaga kerja sebanyak 10.926.600 dibahagikan dengan 16.500.055.400 orang. Setelah dibagi dan diterapkan kepada 100, dapatlah jawaban 66%. For the unemployment rate, kadar pengangguran adalah peratusan daripada angkatan kerja yang menganggur. Formula yang saya gunakan adalah kadar pengangguran sama dengan jumlah yang menganggur dibagikan dengan angkatan kerja. Setelah 2 ini dibagikan barulah diterapkan dengan 100. Pengiraannya adalah 300.079.100 dibagikan dengan 10.900.026.600. Setelah dibagikan diterapkan kepada 100, dapatlah kadar sebanyak 3,47%. Ringkasan jawaban adalah populasi dewasa adalah sebanyak 16.555.400 orang. Kalau angkatan kerja pula adalah sebanyak 10.926.600 orang. Untuk kadar penyertaan tenaga kerja sebanyak 66%, 66.00%. Kadar pengangguran pula adalah sebanyak 347%. To determine whether the workers in each scenario are more likely to experience short-term or long-term employment, we can consider the nature of their unemployment and the factor affecting their job prospect. Scenario A, a construction worker laid off because of bad weather. Type of unemployment, seasonal. Likely employment, short term. Because temporary condition, bad weather, construction worker often return to their job once the weather improves. Scenario B,
Manufacturing worker who lost her job at a plant in an isolated area. Type of employment: structural, geographical. Likely employment: long term. Because due to the geographic isolation of the plant, finding new employment may be difficult if there are few other job opportunities in the area or if relocating is challenging. Scenario C: a stagecoach industry worker laid off because of competition from railroads. The type of employment: structural unemployment. Likely employment duration: long term. Because a fundamental change in the industry. The skills specific to the stagecoach industry may not be transferable to other sectors, making it difficult to find a new job without retraining. Scenario D: a short order cook who loses his job when a new restaurant opened across the street. Type of employment: frictional unemployment. Likely employment duration: short term. Because the worker has marketable skills that are in demand. The new restaurant across the street may even present a new job opportunity. Scenario E: an expert welder with little formal education who loses her job when the company installs automatic welding machinery. Type of employment: structural unemployment. Likely employment duration: long term. Because technological advancement, the specific skill may be less in demand, and finding a new job might require retraining or additional education.